Baik, kita coba analisis dan langsung saja kita membahasnya bersama praktisi hukum sekaligus aktivis anti korupsi Saur Siagian serta pakar ilmu komunikasi politik Profesor Karim Suryadi. Selamat malam Prof. Karim, Bang Saur Siagian. Selamat malam Mas Indra. Selamat malam Prof. Oke, tadi yang terakhir sebelum sebelum kita mulai perbincangan, kita dengarkan bersama pernyataan atau klarifikasi ya paling tidak dari juru bicara Kemenko Marinvest, juru bicara dari Pak Luhut Binsar Panjaitan menyatakan ini konteksnya mengedepankan pencegahan. Bang Saur, bagaimana tanggapan soal ini? Saya kira jauh ya apa yang diralat oleh juru bicara. Saya kira tadi terang benderang bahwa pernyataan beliau itu kan di depan daripada pimpinan KPK. Saya kira logika Luhut terbalik, bahwa dalam kepemimpinan Joko yang sekarang ini yang paling lemah ini soal penegakan hukum, terlebih soal pemberantasan korupsi. Tadi dengan baik Mas Indra mengutip bahwa sekarang ini kan yang sedang disidik KPK itu jantung sesungguhnya soal pemberantasan korupsi itu peradilan, puncak peradilan Mahkamah Agung. Bahkan beberapa waktu yang lalu waktu Menko mengundang kami beberapa akademisi termasuk praktisi hukum, kita mengatakan bahwa peradilan ini harus betul-betul diawasi oleh KPK. Karena logikanya begini, kalau peradilan kita masih baik, kemudian kita sudah rusak semua, masih ada harapan kemudian penegakan hukum itu bisa berjalan. Tapi kan bagaimana arogannya Luhut kan kemarin jelas gitu, dikit-dikit gitu, oh janganlah, bahkan dia menyebut kalau dikit-dikit bolehlah, kecuali kau di surga gitu. Ini berbahaya saya kira, pernyataan saudara Menko, karena dia kan Menko, seakan-akan dia bisa permisif untuk melakukan korupsi. Pertanyaan fundamentalnya Mas Indra, bagaimana kita menakar kecil atau besarnya? Bagi Luhut mungkin 1 triliun, mungkin barangkali kecil. Tetapi lihat sekarang peristiwa di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sendiri mengatakan kami seakan-akan sudah hampir menyerah karena bagaimana besarnya Markus, mafia hukum terjadi di Mahkamah Agung. Bahkan beberapa waktu yang lalu mereka harus minta tentara menjaga. Begitulah situasi pemberantasan korupsi kita yang sekarang terjadi. Ternyata beliau tiba-tiba mengatakan jangan dikit-dikit. Nah masalahnya bukan soal OTT-nya. Tetapi ada di depan mata, kemudian terjadi peristiwa korupsi, itu metode. Ada pencegahan di satu sisi, boleh. Tetapi jangan juga kemudian Anda kaitkan kepada soal pemberantasan yang sedang dilakukan oleh KPK. Nah, beberapa waktu yang lalu, misalnya Mas Indra, KPK juga melakukan OTT kepada seorang rektor. Bayangkan ketika penegakan hukum kita udah rusak, simbol kecerdasan, moral, budaya kita juga rusak. Tiba-tiba KPK sedang membenahi, Luhut tiba-tiba mengatakan jangan dikit-dikit. Kemudian OTT. Apa maksudnya? Bang Saur, saya bertanya dulu Bang Saur. Tempat beliau. Ya, Bang Saur. Jadi tadi pas ada yang menarik dari catatan Anda tadi atau analisis Anda tadi bahwa berbahayanya ini bukan lagi sekedar permintaan jangan sedikit-sedikit tangkap orang yang korupsi begitu kan, tapi ada unsur permisif dari pernyataan itu. Kalau mau hidup-hidup dikit bolehlah, kalau terlalu bersih di surga aja. Itu ada unsur permisif melakukan korupsi di situ. Sangat, dan bahkan dia metafora surga itu saya kira secara terang benderang dia memberikan pesan kalau kita korupsi kecil-kecil nggak apa-apa, ayo. Cuman problemnya adalah bagaimana kita mendefinisikan kecil ini. Bagaimana kita mendefinisikan kecil? Apakah seorang katakanlah karena dia pegawai negeri yang gajinya 3 juta, kemudian diinginkan untuk korupsi misalnya. Tetapi itu kan otaknya sudah rusak. Nah, oleh karena itu saya kira ini harus kita ingatkan. Ini beberapa kali kan Menko investasi ini kemudian selalu sampai dibilang dia seakan-akan bisa mengendalikan Jokowi. Masih kita ingat dulu program Jokowi itu diperpanjang dari beliau. Tetapi karena Bang ini Saur, adalah masalah pemberantasan korupsi dan Pak Jokowi terang benderang tadi mengatakan harus diprioritaskan. Tetapi di sisi lain Menkonya malah mengatakan
bisa dikit-dikit lah. Nah, saya kira berbahaya ini. Dia mau jalan sendiri, jangan-jangan pesan Pak Presiden ada hal yang serius katakan kepada saya, ya toh. Tetapi Oke, mungkin Bang yang Saur. serius tidak mereka Saya ingin lakukan. menganalisis yang soal perbedaan tadi kan kita munculkan juga bagaimana prioritas presiden terhadap pemberantasan korupsi itu menjadi prioritas yang utama, bahkan meminta KPK, kepolisian, kejaksaan untuk lebih aktif bergerak dalam memberantas ini. Tapi di satu sisi ada Menko yang merupakan pembantu presiden justru menyatakan seperti ini. Kalau walaupun tadi sudah ada penjelasan dari juru bicara Pak Luhut begitu, secara komunikasi politik Prof. Karim membacanya seperti apa ini, Prof. Karim? Sampai perlu ada pelurusan ya dari juru bicara Pak Luhut, menurut Anda bagaimana? Ya, yang pertama pernyataan Luhut itu mengandung paradoks luar biasa ya. Paradoks itu berasal dari bahasa Yunani, artinya paradokson. Paradokson itu artinya sebuah pernyataan yang bertentangan dengan keyakinan, bertentangan dengan harapan, dan bertentangan dengan opini yang berterima. Nah, celakanya kemunculan penjelasan dari juru bicara itu malah menambah rumitnya persoalan. Karena apa? Dengan mengoreksi seperti itu, maka dia mengakui bahwa ada yang salah dengan pernyataan Luhut. Jadi analoginya sederhana, pernyataan Luhut itu seperti wajah dibedakin, pantat kemana-mana begitu loh. Itu sederhananya. Kenapa wajah dibedakin, pantat kemana-mana? Di satu sisi dia dorong pertumbuhan Ekatallah sekaligus mengapresiasi keberhasilan Ekatallah yang merupakan bagian dari tindakan pencegahan. Tapi di sisi lain mengkritik bahkan mendegradasi, demoralisasi tindakan OTT yang boleh kita tempatkan sebagai tindakan penindakan represif yang juga memiliki efek deterrence sebagai pencegahan. Jadi menurut saya itu kontradiksi yang pertama. Kontradiksi yang kedua tadi sudah disinggung oleh Bang Saur, dan saya tonton video YouTube di KPK-nya. Jadi kalau kita mau bekerja dengan hati, kita nggak mau maling aja, masih bisa, itu udah bagus sampai di sana. Nah, celakanya ada kalimat, ya kalau hidup sedikit, bolehlah. Apa yang dimaksud dengan hidup sedikit ini kan tersirat dari pernyataan kalimat kedua. Kita mau bersih-bersih amat di surga aja lah, jadi bersih seperti Bang Saur tadi. Ya kalau nyolong dikit-dikit kan sepertinya dibolehkan. Nah, menurut saya pernyataan ini berbahaya karena dua sebab. Ini bukan perkara dibolehkannya yang sedikit dan ukuran sedikit itu relatif, tapi ini menabrak cara kerja demokrasi. Bahwa kebajikan dalam sebuah negara demokrasi itu bukan sesuatu yang harus dikonfirmasi di akhirat. Dan kejahatan itu bukan sesuatu yang harus dikonfirmasi di neraka. Tapi kebajikan dan kejahatan sebuah negara demokrasi harus terverifikasi saat ini. Hari ini dampaknya harus dirasakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa bahayanya ini? Kita tahan dulu sebelum bahayanya ini kita itu break kan dulu. mengandung pembiaran, Mas Indra. Biarkan sajalah kalau kecil hidup sedikit bersih. Nah, tidak ada kejahatan yang paling berbahaya di dunia ini, bahkan melampaui perang sendiri adalah pembiaran. Dan kejahatan besar itu muncul karena membiarkan hal-hal kecil. Jadi menurut saya ini sebuah pernyataan ketika ini menjadi kontradiksi, bagaimana seharusnya presiden apakah perlu langsung menegur kepada menterinya? Kita ulas lebih lanjut ya, Prof. Karim. Kita tahan dulu, Prof. Karim. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Ya, itu sudah ada pernyataan dari wakil presiden yang memang mengatakan tidak sepakat jika kata-kata dari Luhut Binsar Panjaitan itu soal OTT KPK, jangan sedikit-sedikit OTT, jangan sedikit tangkap orang begitu ya. Tapi saya ingin kembali ke pernyataan Luhut lagi. Saya ingin sedikit saja dulu ke Prof. Karim. Prof. Karim, saya hanya ingin memastikan kalau ada kata-kata ya kalau hidup sedikit bolehlah. Itu bisa diartikan sebuah seruan atau apa ya untuk melakukan korupsi, Prof. Karim. Oh, Prof. Karim kayaknya masih mute ya, masih. Audionya masih mute, Prof. Karim. Maaf. Kalaupun kita tidak menerjemahkan sebagai seruan, himbauan, setidak-tidaknya orang akan memahami itu sebagai tindakan pembiaran untuk melakukan kesalahan, meskipun kecil.
Dan kecil besarnya kan kata Bang Saur juga relatif ya. Kecilnya bagi seorang Luhut tentu sangat besar bagi saya. Apalagi ini dikonfirmasi oleh kalimat kedua. Kalau kita mau bersih amat di surga lah. Ini kan sambung menyambung dengan kalimat pertama, hidup-hidup versus bersih-bersih. Hidup-hidup bolehlah, kalau mau bersih-bersih di surga lah. Jadi artinya di dunia tidak usah bersih-bersih amat. Nah ini bahayanya saya bilang, karena bahayanya ini mengandung pembiaran. Dan seakan-akan kerja kebajikan kita di dunia ini hanya akan dikonfirmasi di akhirat kelak gitu. Padahal justru setiap tindakan pejabat, tindakan aparatur, itu harus dirasakan langsung dampaknya. Dan justru karena itulah kita melakukan tindakan pencegahan agar dampak buruk dari korupsi itu tidak dirasakan kelak, tapi langsung dipotong sekarang gitu. Jadi ditinjau dari sisi manapun ya, pilihan diksi, kalimat saya bergeser ke Bang Saur dulu kalau begitu. Sangat paradoks. Sangat paradoks dan tidak layak. Saya bergeser dulu ke Bang Saur. Sebentar Bang Saur, saya ingin tanyakan begini Bang Saur. Itu kan melihat fakta. Boleh saya bertanya dulu Bang Saur. Bang Saur, ini saya ingin bertanya begini, acara itu kan bukan pernyataan yang satu arah saja, tetapi di situ kita lihat ada pejabat dari KPK ya, malah tertawa itu. Kalau Bang Saur melihat bagaimana sebagai aktivis anti korupsi melihat ini? Iya, makanya saya bilang ini kalau Prof. Karim menganalisis dari konteks bahasa, kalau kita melihat dari aspek hukum itu kan fakta. Luhut itu begitu pedenya ngomong kepada pimpinan KPK, dan sampai saya lihat tadi itu pimpinan KPK sampai wajahnya itu seperti ada sesuatu yang salah. Nah, pesannya ini sangat serius Mas Indra. Salah satu yang dikritisi oleh masyarakat sipil soal revisi undang-undang KPK bahwa dimasukkan kepada rumpun eksekutif, tetapi ingat, sekalipun dia direvisi tetapi dia adalah lembaga independen. Seorang Luhut Panjaitan tidak berhak dia untuk mengomentari atau lembaga independen. Bayangan saya, kalau dia bicara digitalisasi, dia mestinya memberi apresiasi karena inline itu. Jadi aspek pemberantasannya adalah memberikan efek jerah, sehingga ini sekaligus adalah bisa pencegahan. Jadi kalau logikanya kemudian dibalik-balik, malah nggak masuk akal. Dan yang ketiga, Menko berkali-kali bilang bahwa butuh reformasi hukum, terlebih adalah soal mentalitas korupsi di aparat penegak hukum. Nah, sekarang KPK sedang menyasar yaitu jantung penegak hukum. Tadi saya buat dua contoh terakhir. Jadi saya tidak singgung soal apa yang terjadi di Jawa Timur, tetapi bagaimana rektor universitas kemudian memperjualbelikan soal mahasiswa. Nah, tiba-tiba kemudian kita mengatakan permisif. Bagaimana kita mengkategorikan ini kecil, ini besar? Nah, padahal kalau kita bicara adalah bicara fundamental, ya kita tidak bisa kita jadi seperti itu. Nah, oleh karena kalau itu ini saya bahaya artinya bagi pemberantasan korupsi ke depan. Apalagi kalau kita lihat respon dari pejabat KPK yang hadir di sana waktu itu, begitu ya. Kalau ini bahaya begitu, maka apakah cukup, katakanlah kita positif thinking ini adalah blunder dari dari Luhut Binsar Panjaitan. Apakah cukup dengan juru bicara Luhut kemudian mengklarifikasi bahwa ini adalah pencegahan konteksnya? Perlukah lebih dari itu? Karena ini juga kontradiksi dengan apa yang diinginkan Presiden tentang memprioritaskan pemberantasan korupsi. Bahkan sampai sekarang kita belum lihat Presiden menegur pun tidak. Disebut Lord ya. Dia sering saya lihat melampaui daripada Presiden, bahkan di publik seakan-akan Luhut ini bisa mengontrol Presiden. Jadi seperti image seperti itu. Nah, oleh karena itu saya kira tadi saya tangkap pesan Wapres membuat pernyataan itu sudah teguran. Tetapi saya kira tidak cukup Wakil Presiden, karena ini kan akhir-akhir daripada Presiden mengakhiri tugasnya, supaya beliau ini kemudian tidak memberikan pernyataan yang kontraproduktif, apalagi soal pemberantasan korupsi. Saya kira beliau ini sudah harus ditegur, sehingga jangan-jangan nanti publik mengatakan seakan-akan Presiden mengatakan kita polisi, KPK, kejaksaan memberantas, tetapi Luhut ngomong lain. Jangan-jangan ini ada double standard gitu loh. Nah, kita tentu positif seperti Mas Indra.
Pernyataan Presiden itu adalah pesan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Semua menteri-menteri apalagi Menko harus mendukung program itu, terlebih soal kerja-kerja KPK yang lembaga independen. Jangan sampai kesannya Luhut itu seperti atasannya dari KPK. Kita tangkap seperti tadi seperti itu. Oh, jadi dengan arogannya, dengan kesombongannya di depan mereka seakan-akan dia atasan KPK. Nah inilah ditakutkan revisi undang-undang KPK. Kita tahan sampai situ ya Bang Saur ya. Baik Bang Saur, saya ke Prof. Karim. Prof. Karim, perlukah Presiden marah kepada Luhut Binsar Panjaitan? Ya, sehebat apapun Luhut gitu ya, dia pembantu Presiden. Dan karena itu saya yakin Presiden tahu apa yang harus dia lakukan. Sebab kalau tidak melakukan apa-apa, selain akan menimbulkan kontradiksi karena pernyataannya paradoks, juga ini akan menimbulkan salah tafsir. Jangan-jangan sengaja orang itu dibiarkan agar Presiden terbebas dari kritik, terbebas dari serangan, karena dengan begitu seolah-olah Luhut ini menjadi pasang badan gitu loh. Silahkan kritik saya dan biarkan Presiden tetap nyaman, kan begitu. Padahal pernyataan Presiden terang benderang yang mestinya dia operasionalkan, dia laksanakan, dia jalankan gitu loh. Bukan malah ngasih penjelasan yang bertolak belakang. Baik. Terlalu terima kasih Profesor Karim Suryadi dan juga Bang Saur Siagian, aktivis anti korupsi, dan Profesor Karim Suryadi, pakar komunikasi politik, telah bergabung bersama kami di Prime Time News.